Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali di matematika dengan materi fungsi komposisi, di mana fungsi komposisi ini materinya setelah materi dari fungsi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ada daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan. Nah, untuk kali ini mari kita bahas materi fungsi komposisi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran 1, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan operasi fungsi komposisi, yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat operasi komposisi pada fungsi, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi. Jadi di pembelajaran kali ini nanti kita akan bahas apa itu komposisi fungsi, kemudian bagaimana cara menyelesaikan operasi komposisi fungsi. Kita awali dulu dari pengertiannya. Misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam himpunan B ditulis F, A memetakan ke B, dan fungsi G memetakan himpunan B ke C ditulis G, B memetakan ke C, sebagaimana ilustrasi di bawah ini. Nah, di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Arti dari fungsi komposisi yaitu dari A dipetakan ke B, kemudian dilanjutkan lagi dipetakan ke C. Ini adalah gambar dari komposisi fungsi. Untuk A anggota A, maka petanya A berada di B, yang juga merupakan domain atau daerah asal dari fungsi G. Oleh sebab itu, pasti diperoleh peta dari A di bawah pemetaan G, yaitu FA. Dengan demikian, kita mempunyai suatu aturan yang menentukan setiap elemen A anggota A dengan tepat satu elemen A anggota C. Fungsi baru inilah yang disebut fungsi komposisi dari F dan G yang dinyatakan dengan notasi GOF, atau ini dibaca G bundaran F. Jadi fungsi A dipetakan ke B, kemudian dipetakan ke C, ini adalah fungsi G bundaran F. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh seperti berikut. Diketahui fx fungsinya adalah 2x kuadrat ditambah 1, gx adalah x tambah 3. Tentukan yang A f bundaran gx, yang B g bundaran fx, yang C f bundaran g 1, yang D g bundaran f1. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Kita selesaikan yang A dulu. Pada f bundaran g, x dipetakan lebih dulu oleh gx, kemudian gx dipetakan oleh fx. Jadi mengerjakannya dari belakang. Atau bisa diartikan gx disubstitusikan ke fx. Jadi g-nya masukkan ke f sini. Jadi f bundaran gx sama dengan f gx. Penulisan f bundaran gx bisa ditulis f gx seperti ini. Sama dengan kita lihat fungsi fx-nya. Fx di sini tadi adalah 2x kuadrat tambah 1. Maka 2 kali x kuadrat, ini x-nya diganti dengan gx. Gx dikuadratkan ditambah 1. Jadi fungsi G substitusikan ke F. Sama dengan, ini bisa ditulis juga F dalam kurung X plus 3. Sama dengan F-nya tadi 2 ya, 2, Gx-nya ditulis X tambah 3, karena ini kuadrat tetap ditulis kuadrat, ditambah 1. Sama dengan 2 kali, ini kita kuadratkan, X kuadrat, ditambah 6x, ditambah 9, ditambah 1. X tambah 3 dikuadratkan ini sama artinya dengan X tambah 3 dikali X tambah 3. Kalau dijabarkan ketemunya X kuadrat tambah 6x tambah 9. Lalu kita kalikan ke dalam, 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 dikali 6x sama dengan 12x, 2 kali 9 itu sama dengan 18, 18 ini ditambah 1, maka hasilnya adalah 19. Nah, ini adalah F bundaran G. Sampai sini bisa dipahami kan? Kemudian yang B. Tadi soalnya masih sama.
yang dicari adalah G bundaran Fx. Kita petakan dulu oleh Fx, kemudian Fx dipetakan oleh Gx. Jadi F disubstitusikan ke G. G bundaran Fx ini bisa ditulis G Fx sama dengan G-nya tetap tulis G. Fx di sini kita lihat 2x kuadrat tambah 1, maka diganti 2x kuadrat tambah 1. Sama dengan, karena G tadi adalah X tambah 3, berarti X-nya diganti dengan Fx ditambah 3. Ini berasal dari fungsi Gx, X tambah 3, X-nya diganti dengan Fx. Nah, kalau sudah, Fx kita lihat 2x kuadrat tambah 1, kita tulis di sini. 2x kuadrat ditambah 1, plus 3-nya mengikuti di belakang. Berarti kalau kita hitung 2x kuadrat ditambah 1 tambah 3 ketemunya 4, maka inilah yang disebut sebagai G bundaran Fx. Jadi kalau F bundaran G tadi, G-nya masuk ke F. Kalau G bundaran F, maka F-nya masuk ke G. Jadi yang belakang disubstitusikan ke depan. Yang ketiga, tentukan F bundaran G1. Karena di soal yang bagian A tadi sudah kita temukan hasil dari F bundaran Gx, maka untuk menentukan nilai dari F bundaran G1 adalah dengan mensubstitusikan angka 1 ke fungsi komposisi F bundaran Gx. Kita lihat tadi F bundaran Gx yang sudah kita peroleh dari yang A adalah 2x kuadrat tambah 12x tambah 19, maka F bundaran G1 sama dengan 2 kali semua X-nya diganti dengan angka 1. 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 tambah 19. Ini kita hitung, kalau ada seperti ini yang dihitung adalah yang dikuadrat dulu. 2-nya tetap, kali 1 dikuadratkan tetap 1. Ditambah 12 kali 1 sama dengan 12, ditambah 19. 2 kali 1 itu 2, ditambah 12, ditambah 19, maka hasilnya adalah 33. Ini hasil dari F bundaran G1. Jadi tinggal substitusikan angka 1 ini ke dalam F bundaran G. Kalau misalkan ditanya F bundaran G5, maka 5-nya masukkan ke F bundaran G. Tinggal diganti angkanya, tergantung apa yang ditanyakan. Yang terakhir, G bundaran F1 sama dengan yang C tadi. Karena di soal yang bagian A tadi sudah ditemukan hasil G bundaran Fx, maka untuk menentukan nilai dari G bundaran F1 adalah dengan mensubstitusikan angka 1 ke fungsi komposisi G bundaran Fx. Kita lihat. G bundaran Fx tadi hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 4. Berarti X-nya diganti dengan angka 1. 2 kali X-nya ganti 1 kuadrat ditambah 4. Berarti 2 kali 1 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Nah, ini adalah hasil dari G bundaran F1. Jadi bisa kalian pahami materi yang kita bahas kali ini. Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya, bisa lewat WA atau bisa di komentar di GC. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.